Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Wa aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah ta'ala anugerahkan kepada kita semuanya, mulai dari nikmatul Islam, nikmatul iman, dan nikmat at-tafaqquh fid din, bersimpuh, berusaha memfaqihkan diri, menjadikan diri ini orang yang faqih, orang yang faham dengan agama. Dan semoga Allah menggolongkan kita orang-orang yang dimudahkan untuk masuk ke dalam surganya dengan lantaran talabul ilmi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan, baik jalan yang fisik ataupun jalan yang makna, berjalan dari rumah menuju masjid, naik motor, naik mobil, atau jalan kaki, ini sifatnya fisik. Atau menempuh jalan yang sifatnya makna, seperti menulis, seperti membaca, seperti mendengar, ini jalan sifatnya makna. Jadi dua-duanya, baik yang fisik ataupun makna, masuk dalam hadis ini. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan baginya lantaran sulukut tariq, menempuh jalan tersebut, tariqan ilal jannah, jalan menuju surga. Talabul ilmi, jalan pintas menuju surga. Dan semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita meminta kepada Allah sebagaimana Allah pertemukan kita di masjid ini, Allah pertemukan kita di surga Firdaus yang paling tinggi. Allahumma amin. Dan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Al-Ghafur, Zat yang Maha Pengampun, seperti nama masjid ini, Al-Ghafur. Insyaallah malam ini kita akan membahas sedikit, berbagi faedah tentang muraqabah. Disebutkan dalam bab dari bab-bab dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullahu taala, yang berisikan tazkiyatun nafs, mensucikan diri. Bab al-muraqabah, bab tentang muraqabah. Muraqabah artinya dari kata raqaba yuraqibu, mengawasi. Muraqabah bisa diartikan mengawasi atau merasa diawasi, nanti dirinci. Kalau kita pernah bertanya pada diri kita atau merenung sejenak ketika hendak melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Ar-Rahman, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, coba kita tanyakan, kira-kira perbuatan kita ini diawasi oleh Allah atau tidak? Kalau kita menyadari bahwa Allah adalah Zat yang Maha mengawasi, Al-Khabir, Khabirun bima ta'malun, Maha melihat apa yang kalian kerjakan, dan kita dalam diri kita ada cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan berpikir dua kali untuk melakukan sesuatu yang tidak Allah cintai, tidak Allah sukai, baik itu kemaksiatan
atau kesyirikan. Na'udzubillah min dzalik. Karena di antara tanda cinta seseorang adalah dengan mengikuti apa yang ia cintai. Qul in kana hubbuka shadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. In kana hubbuka, jika cintamu shadiqan, jujur, la ata'tahu, pasti engkau akan mentaati dia. Yang perintah dilaksanakan, yang larangan ditinggalkan. Kenapa? Innal muhibba, sesungguhnya sang pencipta, liman yuhibbu muti'u, taat kepada siapa yang dia cintai. Mencintai apa yang dia cintai, membenci apa yang dia benci, melakukan apa yang dia perintahkan, meninggalkan apa yang dia larang. Apalagi merasa diawasi oleh yang dicintai. Muraqabah. Imam Nawawi menyebutkan beberapa ayat dalam bab muraqabah. Beliau rahimahullah berkata, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Zat yang melihatmu tatkala engkau berdiri salat, wa taqallubaka, dan melihat bolak-balikmu fis sajidin, di antara orang-orang yang sujud. Melihat fisiknya, mendengar ucapannya, dan juga mengetahui isi hatinya. Jadi ini kemahakuasaan Allah, muraqabahnya Allah, basir, melihat, sami, mendengar, alim, mengetahui. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga Allah Ta'ala berfirman, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Tentunya ma'iyah, kebersamaan di sini adalah ma'iyah bukan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengetahui semua yang kita lakukan. Jadi bukan berarti kita ada di situ, Allah ada di situ, enggak. Jadi ma'iyah di sini bukan ma'iyah yang sifatnya fisik, bukan. Adapun zatnya Allah Ta'ala, 'alal 'arsy istawa, di atas arsy, meninggi di atas arsy. Wa qala ta'ala, inna Allah la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama. Sesungguhnya Allah itu la yakhfa, tidak ada yang samar, 'alaihi, atasnya, syai'un, sedikit pun, fil ard, yang di bumi, wala fis sama, tidak pula yang di langit. Tidak ada yang samar. Semuanya Allah mengetahuinya, mengawasinya, mengaturnya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Rabbmu benar-benar mirsad terhadap orang-orang yang kafir, mengawasi, siap menurunkan azabnya kepada mereka. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah, dia mengetahui mata-mata yang berkhianat, mata-mata yang berkhianat, dan apa yang disembunyikan oleh dada-dada. Mata yang berkhianat itu mata yang mencuri pandangan yang haram. Di antara mufassirin, ahli tafsir, mengartikan ketika sedang ada walimah, dia berusaha mencuri pandangan wanita-wanita yang diharamkan. Dan tentunya ayat-ayat tentang bab muraqabah banyak sekali.
banyak sekali. Berkaitan dengan muraqabah, ada dua sisi di sini. Yang pertama, engkau akan melihat Allah seakan-akan saja, karena Allah tidak bisa dilihat di dunia. Adapun di akhirat, Allah bisa dilihat oleh ahlul jannah, penduduk surga. Adapun di dunia, Allah tidak bisa dilihat. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Qiyamah, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wujuhun, wajah-wajah, yawma idzin, di hari itu, di surga, nadhirah, bersemi, ceria, bahagia, ila rabbiha nadhirah, kepada Rabb mereka, mereka memandang. Memandang siapa? Memandang Allah. Jadi akidah kita, Allah bisa dipandang di surga. Dan ini adalah kenikmatan yang paling nikmat di surga. An-nazar ila wajhir rahman, memandang kepada wajahnya Ar-Rahman. Bagi penduduk surga, bagi mereka al-husna waz-ziyadah. Al-husna artinya surga, maksudnya surga, dan ziyadah, ahli tafsir menyebutkan ru'yatullah, memandang wajahnya Allah. Seakan-akan dia melihat Allah. Kemudian yang kedua, muraqabah, sisi yang kedua, tingkatan di bawahnya, senantiasa merasa bahwa Allah melihatnya. Ini juga tingkatan tertinggi, yaitu ihsan. Ketika malaikat Jibril menjelma menjadi seorang lelaki, syadidu bayadis thiyab, syadidus sawadis sya'ar, syadid bayadis thiyab, pakaiannya sangat putih, syadid sawadis sya'ar, rambutnya sangat hitam, datang kepada Rasul yang sedang bersama dengan para sahabat, bertanya macam-macam. Kemudian malaikat Jibril bertanya kepada Muhammad tentang ihsan. Maka beliau bersabda, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu an ta'buda, engkau beribadah Allah, kepada Allah, ka'annaka, seakan-akan dirimu, tarahu, melihatnya. Ini tingkatan yang lebih tinggi dalam ihsan, yaitu muraqabah yang pertama, seakan-akan melihat Allah, saking kangennya, saking cintanya, dia seakan-akan melihat Allah. Mau melakukan sesuatu yang diharamkan, seakan-akan melihat yang dicintai di hadapannya, seakan-akan saja. Maka dia akan berpikir, nanti dia marah kalau saya melakukan sesuatu yang dia benci. Jadi dia cinta, beribadah karena cinta, dan juga asyauq, rindu. Kalau aku bermaksiat nanti tidak bisa berjumpa dengan Allah, atau Allah tidak akan memandangku dengan pandangan yang tidak menyenangkan. Kemudian yang kedua, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau tidak bisa pada level yang pertama, maka jika engkau tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Ini ibadah dibangun di atas takut, merasa diawasi terus karena Allah melihat dia. Seorang bawahan saja kalau bekerja, bosnya atau mandornya mengawasinya, dia bekerja karena takut nanti gajinya dipotong atau dikurangi, atau mungkin mengerikannya dikeluarkan dan sebagainya. Ketika seorang hamba
kepada zat yang paling dia takuti, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia meyakini bahwa zat yang dia takuti melihat dia, maka dia akan bersungguh-sungguh di dalam beribadahnya. Ini sudah dibangun di atas cinta dan kerinduan pada Allah, ditambah lagi dengan takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan ampunannya seraya mengharapkan rahmatnya, yaitu surga. Dan ulama menyebutkan ibadah itu harus dibangun di atas 3 dasar. Mahabbatullah, cinta pada Allah. Kemudian yang kedua, khasyatullah, takut kepada Allah. Kemudian yang ketiga, ar-raja, berharap pada Allah Tabaraka wa ta'ala. Sudah cinta plus takut plus berharap. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbeda kalau Khawarij. Mereka mendahulukan khasyahnya, takutnya daripada rajatnya, harapannya, sehingga gampang mengecap pelaku dosa besar sebagai orang kafir. Atau seperti Murji'ah yang tidak seimbang dalam masalah roja dan khasyahnya, harapan dan takutnya, sembari mengatakan iman itu stabil, tidak bertambah, tidak berkurang, tidak berkurang dengan kemaksiatan, sehingga mereka bergampang-gampangan. Allah ini kan Ghafur, Maha Pengampun, dan lupa akan Allahu Syadidul Iqab. Allah itu sangat keras siksaannya, sehingga bermudah-mudah dalam melakukan kemaksiatan. Ini Murji'ah, seringkali menyepelekan kemaksiatan. Ahlussunnah wal Jamaah menjadikan mahabbahnya seperti kepala burung dan sayapnya seperti khasyah dan juga rajanya, yang mana burung ketika terbang harus seimbang antara sayap kanan dan sayap kiri, antara khasyah dan juga rajanya. Walaupun terkadang perlu didominankan sisi khasyahnya, terkadang perlu didominasikan sisi rajanya, untuk belok kanan atau untuk belok kiri, dan tentunya disesuaikan dengan kondisinya. Ketika hendak bermaksiat misalnya, maka dikuatkan sisi khasyahnya. Allah sangat keras siksaannya. Ketika ingin bertaubat, maka dikuatkan sisi rojanya. Allah itu Maha Pengampun, mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Jadi 2 sisi. Yang pertama, an ta'budallah ka'annaka tara, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, karena cinta dan rindu. Yang kedua, fa illam takun tara fa innahu yarak, kalau engkau tidak bisa melihatnya, sebenarnya dia melihatmu, karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa merasa diawasi. Awas kalau berbuat salah. Allah Ta'ala berfirman, wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba, dan Allah mengawasi segala sesuatu. Dan beliau membawakan beberapa ayat, wa tawakkal 'alal 'azizir rahim, maka bertawakkallah kepada zat yang Al-Aziz, yang Maha Perkasa, Ar-Rahim, lagi Maha Penyayang, alladzi yaraka hina takum, yang melihatmu tatkala engkau berdiri salat, wa taqallubaka fis sajidin, dan gerak-gerikmu, bolak-balikmu di antara orang-orang yang sujud, maksudnya di antara orang-orang yang salat. Ketika salat malam, seseorang dia merasa muraqabatullah, diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia menyendiri di tempat yang gelap, tidak ada seorang pun yang melihatnya, dia sadari bahwa Allah melihat dia.
Bahkan pada situasi yang lebih daripada itu, kita berada di suasana yang sangat gelap, tidak ada seorang pun yang melihat kita, bahkan kita sendiri pun tidak melihat diri kita. Tangan dilihat tidak kelihatan apa-apa. Dan dikala itu kita menyadari bahwa Allah Ta'ala melihat kita. Wa taqallubaka fis sajidin, dan bolak-balikmu di antara orang-orang yang sujud. Ketika engkau bergerak di dalam salatmu, mulai dari takbiratul ihram, ruku', i'tidal, sujud, duduk, dan seterusnya, Allah bersama kita. Ma'iyatullah bersama kita, mengawasi kita, baik gerakan kita, baik ucapan kita, baik kondisi hati kita. Sedang berada di dalam salatkah, atau sedang jalan-jalan di pasar, di lapangan, dan sebagainya. Tidak khusyuk salatnya. Nah, khusyuk itu memang berat ya. Termasuk syarat mutlak penghuni surga Firdaus. Surga Firdaus mereka fi salatihim khashi'un, khusyuk di dalam salat-salat mereka. Dan Allah menyebutkan dalam ayat ini al-qiyam dan juga as-sujud, berdiri dan juga sujud. Alladzi yaraka hina taqum, yang melihatmu ketika engkau berdiri di dalam salat. Wa taqallubaka fis sajidin, bersama orang-orang yang sujud ketika sujud. Di sini ada kaidah. Kenapa yang disebutkan berdiri saja sama sujud saja? Padahal kan dalam salat ada ruku, ada i'tidal, ada duduk di antara dua sujud. Karena dua keadaan tersebut memiliki keistimewaan. Yang pertama ketika berdiri. Ketika berdiri, seseorang yang sedang sholat dan ketika dalam posisi berdiri, ini adalah keadaan yang paling mulia dari sisi yang ia ucapkan. Apa yang dibaca ketika berdiri? Al-Fatihah, Al-Quran, Ummul Kitab. Ini lebih utama daripada sujud dari sisi yang diucapkan. Adapun sujud adalah posisi yang paling utama dari sisi keadaan badannya. Bagaimana orang ketika sujud? Bersandar atau bertumpu pada 7 anggota badan. Wajah, 2 tangan, 2 lutut, sama 2 telapak kaki atau jari-jari kaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wajah dan hidung dianggap 1. 7 anggota badan. Semuanya nempel ke tanah, menunjukkan ketundukan dia kepada Sang Khalik, Sang Ma'bud yang ia ibadahi. Jadi kalau dilihat dari posisi keadaan fisiknya seseorang ketika sholat, yang paling bagus, paling afdal adalah ketika sujud. Tapi kalau dilihat dari zikirnya, bacaannya, yang paling afdal adalah ketika berdiri, karena dia membaca surat Al-Fatihah. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Sujud ini adalah gerakan yang paling afdal di dalam salat. Bahkan dikatakan keadaan di mana seorang hamba paling dekat kepada Rabb-Nya, yaitu ketika sujud. Sebagaimana disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Seorang hamba paling dekat kepada Rabb-Nya ketika dia dalam keadaan sujud. Tapi ingat, yang sujud tidak fisiknya saja, diresapi keadaan dia sedang bersujud, merendahkan fisiknya kepada Allah Ta'ala saja. Dan juga dia mentadabburi apa yang ia baca.
Subhana rabbiyal a'la. Ketika dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya, dia mensucikan Rabb dia al-a'la, yang maha tinggi. Menundukkan dirinya serendah-rendahnya serta meninggikan zat yang ia sembah setinggi-tingginya. Disucikan, subhana rabbi, maha suci Rabbku, al-a'la, yang maha tinggi. Sehingga ketika kondisi seorang hamba sangat dekat kepada Rabbnya, dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa ketika sujud. Bahasa Arab lebih afdal. Kalau bukan bahasa Arab diperselisihkan boleh tidaknya, tapi lebih aman ya bahasa Arab. Sapu jagat sama sapu akhirat. Karena kan Rabbana atina fid dunya. Dunia kan jagat. Hasanah wa fil akhirati, dan akhirat hasanah. Jadi doa sapu jagat sama akhirat. Jagat akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh membaca doa ketika sujud, tapi ya dikondisikan kalau jadi imam jangan lama-lama. Nanti makmumnya bertanya-tanya, imamnya kemana ini? Wah, jangan-jangan batal. Yang paling depan, wah, jangan-jangan imamnya pergi, saya mau gantikan. Ngangkat kepala, wah masih sujud ternyata. Jadi hati-hati ya, kalau kondisi imam disesuaikan dengan jamaahnya, ya yang standar saja. Tapi kalau sholat sendiri silahkan. Sholat sendiri silahkan. Mau sujud pertama, sujud rakaat kedua, atau rakaat terakhir silahkan. Secara umum semua sujud, tidak hanya sujud terakhirnya saja, semua sujud. Allahu a'lam bishawab. Banyak berdoa kepada Allah ketika sujud. Kemudian di antara bentuk merasa ada muraqabah dalam diri kita, kita mengetahui dan menyadari bahwa Allah mendengar apa yang kita ucapkan. Baik kita ucapkan dengan lisan kita ataupun kita ucapkan dalam hati kita. Allah mendengar yang kita utarakan dengan lisan dan yang kita sembunyikan di dalam dada-dada kita. Allah Ta'ala berfirman, Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Am yahsabuna, apakah mereka menyangka, anna, bahwasanya kami, kata Allah, la nasma'u, tidak mendengar, sirrahum, rahasia mereka, wa najwahum, dan najwanya mereka. Najwa itu perbincangan secara sembunyi-sembunyi. Ini namanya najwa. Najwa terbagi menjadi dua, ada yang boleh, ada yang haram. Tapi pada asalnya haram najwa kalau pada perkara yang diharamkan. Allah Ta'ala berfirman, innaman najwa minasyaitan. Sesungguhnya perbincangan sembunyi-sembunyi itu dari syaitan. Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajaw bil ismi wal udwan. Hai orang-orang beriman, apabila kalian melakukan najwa, perbincangan sembunyi-sembunyi, fala tatanajaw bil ismi wal udwan. Janganlah kalian bernajwa ria dengan perbuatan dosa dan juga permusuhan. Akan tetapi watanajaw bil birri wat taqwa, bertanajilah, berbincang-bincanglah dengan sembunyi-sembunyi dalam albir, kebaikan, dan juga at-taqwa, ketakwaan. Misalnya mendiskusikan bagaimana agar dua orang yang berselisih damai. Akhirnya berdiskusi sembunyi-sembunyi yang tidak diketahui oleh pihak situ, tidak diketahui oleh pihak yang sini, kemudian didamaikan, boleh. Kalau najwanya dalam hal yang baik, boleh. Allah mengetahui najwa mereka dan juga mengetahui rahasia mereka.
Bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Ingatlah, rasul-rasul kami, maksudnya dari kalangan para malaikat, ladaihim, di sisi mereka, yaktubun, menuliskan apa yang mereka perbincangkan. Sedang ghibah ternyata, sedang membicarakan keburukan orang lain ternyata, sedang mengadu domba misalnya, sedang berbuat makar terhadap umat Islam misalnya. Allah mengetahui semua itu. Sehingga seyuknya dan seharusnya bagi kita untuk berkata yang baik-baik saja. Baik itu perkataan yang rahasia, tidak ada yang mengetahui kecuali beberapa orang saja, apalagi yang terang-terangan. Gibahnya terang-terangan, bahkan dibuat ya semacam show, pertunjukan atau perbincangan yang di sosial media kan, aib orang lain, apalagi aibnya pemerintah. Na'udzubillahi min dzalik. Kadang orang-orang sibuk ya ngobrol aibnya pemerintah, memperbincangkan utangnya pemerintah tahun 2022 sekian ribu triliun, di warung kopi sedang ngehik, padahal kopinya dia belum dibayarkan sejak sebulan yang lalu. Wah, repot. Ngomongin pemerintah utangnya banyak, apa urusan dia? Mau ditanya nanti di akhirat hutang pemerintah, enggak. Yang akan ditanya hutangnya dia sudah dibayar atau belum. Ini hati-hati dalam berbicara. Allah Ta'ala melihat, mendengar apa yang kita perbincangkan. Baik yang rahasia ataupun yang terang-terangan, para malaikat akan menuliskannya. Kalau baik maka bagi kita kebaikannya, kalau buruk maka atas kita dosa-dosanya dan keburukannya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atidun. Tidaklah seseorang mengucapkan berupa ucapan melainkan ladaihi, di sisinya raqibun, ada zat yang mengawasi, atidun, lagi menulis. Jadi raqib ini sifat, bukan nama malaikat. Atid juga sifat, senantiasa mencatat, bukan nama malaikat. Bukan dua malaikat, raqib sama atid, bukan. Ya, kalau orang yang tahu bahasa Arab, kalau nama malaikat pasti ada huruf penggabungnya, raqib wa atid. Tapi kalau menjelaskan sifat atau na'at atau wasaf, raqibun, malaikat yang mengawasi, atidun, dan malaikat yang menulis. Jadi bukan nama malaikat nih, raqib sama atid. Ya, cukup kita mengimani ada malaikat yang mencatat amal kebaikan dan mencatat amal keburukan. Dan namanya Allah Alam, tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Adapun raqib itu sifat yang senantiasa mengawasi, atid yang mencatat. Maka hati-hati kita di dalam berbicara. Berbicaralah yang baik. Kalau tidak baik maka diam. Termasuk tanda keimanan seseorang, sekaligus ya taruhannya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhir, maka katakanlah yang baik. Kalau tidak bisa ngomong yang baik, liyasmut, hendaklah dia diam. Taruhannya iman. Kalau ngomongnya yang tidak baik, imannya bisa berkurang. Imannya bisa berkurang. Apalagi kalau ucapannya sampai kekufuran, imannya bisa hilang. Na'udzubillahi min dzalik. Maka senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa diawasi Allah Tabaraka wa taala ketika kita sendiri atau ketika sedang di keramaian atau dalam perbincangan hati kita. Allah mengetahuinya, ada hasad, Allah mengetahuinya, ada dendam, Allah mengetahuinya, ada kebencian terhadap seorang mukmin, Allah mengetahuinya dan akan menghisabnya. Semoga Allah Ta'ala mengangkat kebencian di dalam diri kita terhadap orang-orang yang beriman. Sebagaimana doa di dalam Al-Quran disebutkan, wala taj'al
fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan janganlah engkau jadikan wahai Allah di dalam hati kita ghillan, kebencian terhadap orang-orang yang beriman. Berarti benci terhadap orang yang beriman adalah perbuatan dosa yang seharusnya dicintai malah dibenci. Maka ini perbuatan dosa. Bagaimana cinta kita terhadap orang mukmin yang bermaksiat? Dengan mengajaknya kepada kebaikan. Mukmin yang maksiat pun disuruh untuk dicintai, bahkan disuruh untuk ditolong. Unsur akhaka zaliman wa mazluma. Tolonglah saudaramu, saudara yang seiman, baik yang zalim ataupun yang dizalimi, dua-duanya ditolong. Sahabat bertanya, kalau nolong yang dizalimi pantas wahai Rasul, bagaimana nolong yang zalim? Menolong yang zalim gimana? Wong zalim kok suruh ditolong? Nolongnya menahan dia dari kezalimannya supaya tidak berbuat zalim. Dua-duanya ditolong, baik yang zalim ataupun yang dizalimi atau terzalimi. Ucapkan yang baik atau diam. Kemudian Allah Ta'ala mengetahui yang ada di dalam hati kita. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Allah berfirman, sungguh khalaqna, kami telah menciptakan al-insan, manusia, wa na'lamu, dan kami mengetahui ma, sesuatu, tuwaswisu bihi, yang berwaswas atau yang berbisik, nafsuhu, dirinya. Jiwa kita mengatakan sesuatu, Allah mengetahuinya. Apalagi yang sampai keluar lewat lisannya. Walaupun niat ya, niat itu atau azam, niatan untuk berbuat baik, ketika belum dilakukan sudah dicatat sebagai satu kebaikan, baru niat. Tapi kalau niat buruk belum dilakukan, belum dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dia melakukannya. Maka pengawasan Allah terhadap kita terdapat dalam 3 hal. Dalam perbuatan kita, yang kedua dalam ucapan kita, dan yang ketiga dalam hati kita. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita pun dalam hati kita berhati-hati. Allah mengetahui apa yang sedang kita fikirkan, apa yang sedang kita hayalkan. Kadang terbersit di dalam diri kita keinginan untuk berbuat dosa. Maka ketika itu langsung kita merasa diawasi Allah, sehingga tidak dituruti keinginan tersebut, supaya tidak diadab oleh Allah Aziz Al-Ghaffar, yang Maha Perkasa, tapi juga Maha Pengampun. Ini sebenarnya disebutkan dalam rukun dari ihsan, atau 2 tingkatan di dalam ihsan. Anta'udallaha ka'annaka tarah, engkau beribadah kepada Allah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau engkau tidak melihatnya, sungguhnya dia. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, maka sungguhnya dia, Allah, melihatmu. Kemudian ayat yang kedua ya. Ayat yang ketiga. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sungguhnya Allah tidak ada yang tersembunyi darinya. Syai'un, sedikit pun, di bumi, tidak pula di langit. Dan semuanya milik Allah, semuanya diatur oleh Allah. Tidak ada sedikit pun sesuatu yang kita miliki, tidak ada. Harta kita bukan milik kita, milik Allah, titipan, amanah. Anak-anak kita bukan milik kita, milik Allah, titipan, amanah. Bahkan diri kita milik Allah, titipan, amanah. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان
innahu kana zaluman jahula, yang mau memikul amanah manusia, sesungguhnya dia zalum, banyak zalimnya, jahula, banyak bodohnya. Semuanya milik Allah. Allah mengetahui, Allah melihatnya. Tidak ada yang tersamarkan bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Wa 'indahu mafatihul ghaib, dan sisi Allah kunci-kunci sesuatu yang gaib, yang tidak disaksikan oleh kita. La ya'lamuha illahu, tidak mengetahuinya kecuali Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, Allah mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Wa ma tasqutu, dan tidaklah jatuh, min waraqatin, suatu daun, illa ya'lamuha, melainkan Allah mengetahuinya. Wala habbatin, tidak pula biji, fi dhulumatil ard, dalam kegelapan bumi. Wala rabbin, tidak yang basah, wala yabisin, tidak pula yang kering, illa fi kitabim mubin, melainkan sudah ada di dalam kitab yang nyata, lauhul mahfuz. Semuanya sudah dituliskan. Ini juga termasuk iman kepada qada dan juga qadar, pada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencakup berapa hal ya? 4 ya. Dalam beriman pada qada dan qadar ada 4 hal. Yang pertama, Allah mengetahui segala sesuatu, dan semua yang ada dan yang terjadi didahului oleh ilmu Allah tabaraka wa ta'ala. Allah mengetahui yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi. Dan kalau seandainya sesuatu yang tidak terjadi, terjadi, Allah mengetahuinya. Ini yang pertama adalah al-ilm, iman kepada takdir. Yang pertama al-ilm. Kemudian yang kedua al-kitabah, penulisan. Maksudnya kita meyakini semuanya dituliskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah dituliskan. Allah menciptakan qalam, pena, kemudian berkata uktub, tulislah. Sang pena bertanya, apa yang aku tulis? Semua takdir sampai hari kiamat, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang yang keliru di kalangan orang-orang awam, takdir itu ya cuma penulisan saja. Padahal yang pertama ada ilmunya Allah. Akidah Ahlussunnah beda dengan akidahnya orang yang berkeyakinan Allah menciptakan kita, adapun perbuatan kita yang menciptakan kita, bukan Allah. Ada yang berkeyakinan demikian. Padahal kita dan perbuatan kita adalah semuanya ciptaan Allah, dan Allah mengetahuinya. Coba kalau ditimbang dengan yang pertama tadi al-ilmu, kalau perbuatan kita adalah ciptaan kita, bukan ciptaan Allah, berarti Allah belum mengetahui perbuatan yang belum kita lakukan sampai kita melakukan perbuatan tersebut. Berarti kita mensifati Allah dengan sifat kekurangan, bukan? Sifat kekurangan. Allah tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh seorang hamba sampai hamba tersebut melakukannya. Ini ada masalah berkaitan dengan imannya kepada takdir. Itu yang pertama, Allah tidak mengetahui, padahal Allah mengetahui segala sesuatu. Jadi yang pertama al-ilm, Allah mengetahui semuanya. Yang kedua al-kitabah, Allah menuliskan semuanya. Kemudian yang ketiga al-masyiah, semua yang terjadi adalah masyiahnya Allah, kehendaknya Allah. Yang Allah kehendaki, in yasha yakun, jika Allah menghendaki terjadi. Wa ma lam yasha, dan sesuatu yang tidak Allah kehendaki, lam yakun, tidak akan terjadi. Yang ketiga masyiah. Kemudian yang terakhir al-khalqu, penciptaan. Semuanya adalah ciptaan Allah tabaraka wa ta'ala, sang khaliq. Ada berapa tadi ya? Iman pada takdir. Berapa tingkatannya? 4. Yang pertama al-ilmu, yang kedua al-kitabah, yang ketiga al-masyiah, dan yang terakhir al-khalqu, penciptaan. Ini al-khalqu diartikannya penciptaan dalam konteks kita ini, bukan diartikan makhluk, tapi penciptaan. Karena al-khalqu kadang diartikan penciptaan, kadang diartikan makhluk, supaya tidak salah paham. Jadi al-khalqu di sini diartikannya penciptaan, karena terkadang kita ya ada yang baca-baca buku akidah misalnya,
Karena salah faham, al-khalqu diartikannya ciptaan, bukan penciptaan. Jadi yang benar al-khalqu dalam konteks kita artinya penciptaan. Habis waktunya. Ada tanya jawab enggak biasanya? Sisa. Kalau ada sisa. Oh, habis azan. Oh iya, ya sudah, kita cukupkan sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjutkan tanya jawab habis azan. Barakallahu fikum. Thayyib, itu iman pada takdir. Semuanya sudah diketahui dan didahului oleh ilmunya Allah. Semuanya sudah dituliskan oleh Allah. Semuanya atas kehendak Allah, dan semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan yang bertanya. Enggak, Pak. Makasih. Asmune sinten? Pak Budi. Untuk kadang-kadang kita memikirkan hal-hal yang jelek dalam hati itu untuk banyak menghindarkan atau mengurangi hal-hal seperti itu. Bagaimana cara kita sendiri atau mengurangi kira-kira yang jelek atau yang makasih. Iya. Pertanyaan dari Pak Budi, Masya Allah. Terkadang terbersit atau terlintas dalam benak kita pikiran-pikiran yang buruk, yang jelek. Dan ini kadang kita memang tidak bisa menghindarinya. Terkadang ya, lihat orang cantik, perempuan cantik, tidak sengaja padahal melihatnya, langsung berhayal, kalau saja, dan seterusnya. Ini kalau dituruti maka berdosa. Tapi kalau tidak dituruti, ditepis, tidak berdosa. Karena di luar kemampuan kita. Di luar kemampuan kita. Jadi kalau belum kita lampiaskan atau belum kita ikuti, maka tidak berdosa. Lalu bagaimana caranya untuk mengurangi pikiran-pikiran tersebut? Ya, pepatah Arab mengatakan, innamal faragu mafsadah. Nganggur itu kerusakan. Gak ada kerjaan itu kerusakan. Kapan orang biasanya ngelamun itu? Ketika sedang nganggur, sedang santai, tidak berzikir dan sebagainya. Solusinya isi otak kita dengan yang baik-baik. Maka yang buruk-buruk itu insya Allah tidak masuk. Banyak-banyak berzikir, banyak-banyak kesibukan yang baik-baik. Karena keadaan kita cuma dua. Kalau tidak sedang berbuat baik, berarti dia sedang berbuat buruk. Jadi harus diisi dengan yang baik-baik. Jangan banyak-banyak melamun. Innamal faraghu mafsadatun. Nganggur itu, kosong itu, tidak ada kerjaan itu adalah kerusakan. Jadi harus disibukkan dengan zikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir kan terbagi menjadi dua. Ada zikir mutlak, ada zikir muqayyad. Zikir muqayyad itu ya seperti zikir setelah sholat, zikir ketika mendengar azan, setelah azan, ketika mau masuk masjid. Nah, ini termasuk zikir-zikir. Dan zikir-zikir semacam ini tidak perlu mengangkat tangan. Tidak perlu mengangkat tangan. Doa selesai azan tidak perlu angkat tangan. Doa selesai wudu tidak perlu angkat tangan. Karena ini masuk dalam zikir muqayyad, tidak perlu mengangkat tangan. Adapun doa-doa yang doa masalah, misalnya minta sesuatu habis adzan, antara adzan dan iqamah doa diijabah angkat tangan, ya pada asalnya doa adalah mengangkat tangan, ya silahkan. Adapun zikir-zikir yang muqayyad tidak perlu mengangkat tangan.
Kemudian yang kedua zikir mutlak. Misalnya fa'lam annahu la ilaha illallah, atau afdalu zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal adalah zikir la ilaha illallah. Silahkan baca la ilaha illallah sebanyak-banyaknya. Tidak usah dikasih bilangan 1000 kali, 2000 kali dan sebagainya. Karena kalau seseorang menentukan bilangan sesuatu yang sifatnya mutlak, ini bisa masuk di dalam bid'ah. Bisa masuk di dalam bid'ah. Misalnya zikirnya 1 juta kali. La ilaha illallah 1 juta kali. Sekali nafas. Jadi kalau menentukan bilangan sesuatu yang tidak ada ketentuannya dari syariat, maka ini masuk di dalam bid'ah. Tapi sesuatu yang sifatnya mutlak, ya nggak usah dihitung itu. Afdalu dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama adalah la ilaha, silahkan banyak-banyak berzikir. Wasabbihu, bertasbihlah, ya silahkan bertasbih. Subhanallah, astaghfirullah, la haula wala quwata illa billah, bebas. Namanya zikir mutlak. Tidak ada kaidnya, nggak ada ketentuan-ketentuan tertentu. Bilangannya, waktunya bebas. Dan yang kedua, yang termasuk bid'ah, menentukan waktu untuk berzikir sesuatu yang tidak ditentukan oleh syariat. Ini berkaitan dengan waktu. Kalau yang sifatnya mutlak, ya sudah bebas kapan saja, nggak usah ditentukan sendiri. Apalagi buat ritual sendiri, caranya seperti ini. Apalagi sampai dibagi-bagi, ya, kamu jatahnya segini, kamu jatah segini, kamu segini, dibagi-bagi. Tidak ada tentunya di dalam syariat. Kalau yang sifatnya mutlak, ya bebas, terserah, mau kapan saja, mau berapa saja, silahkan. Kecuali kalau yang sudah muqayyad, baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali dalam sehari, ada tuntunannya, ya silahkan. Astaghfirullah wa atubu ilaih sehari 100 kali, ada tuntunannya, ya silahkan. Subhanallah bihamdi 100 kali, ada tuntunannya, silahkan. Subhanallah 33 kali atau 11 kali sehabis sholat, ya silahkan. Jadi zikir ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Dan di antara keistimewaan zikir ini, ketika ibadah-ibadah yang lain di surga sudah tidak ada lagi, namun zikir masih ada di surga. Bahkan zikir menjadi kenikmatan bagi penghuni surga. Mereka penghuni surga bertasbih memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir masih ada di surga nanti. Jadi ketika semua ibadah tidak ada, zikir tetap ada. Ini keutamaan zikir. Allahu a'lam bishawab. Bisa menangkal setan diri kita sendiri dan bisa menangkal setan yang datangnya dari luar. Masih ada waktu? Masih? Satu pertanyaan lagi, silakan. Berarti sudah paham. Oh, silakan Pak. Yang saya tanyakan itu masalah takdir. Takdir kalau saya melihat itu ada A, B, C. ABC itu takdirnya kan macam-macam jumlahnya orang-orang. Tapi ternyata ada orang yang ABC itu, yang B sama A sama C itu kan berbeda. Berbedanya ada yang meminta mana sampai terjadi seperti yang jelek, atau kecelakaan seperti yang pertanyaannya, apa yang takdir itu bisa diminta dirubah itu. Terima kasih. Pertanyaannya, takdir bisa dirubah apa tidak, ya, secara singkatnya. Sekarang saya balik tanya, kita tahu takdir apa enggak? Yang akan terjadi itu apa enggak? Enggak tahu. Kalau sesuatu yang tidak kita ketahui, kita tahu enggak berubah atau tidaknya? Tahu enggak kalau takdirnya berubah? Enggak tahu. Gimana bisa bilang berubah padahal dia tidak tahu? Ada doa yang menyebutkan tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Doa menolak takdir.
ditafsirkan ini menunjukkan keutamaan berdoa. Tapi bukan berarti takdir itu ditolak dengan doa dirubah. Maksudnya bukan artinya dirubah. Bahkan doa pun termasuk bagian dari takdir juga. Kan tadi kita imannya apa? Semuanya adalah takdir. Semuanya loh, tidak ada pengecualian. Semuanya diketahui Allah, semuanya dituliskan, sudah dituliskan. Semuanya sudah berdasarkan kehendak, semuanya ciptaan Allah. Ini menunjukkan keutamaan doa, bukan menunjukkan takdir berubah. Bahasanya pun bukan merubah, tapi yaruddu. Yaruddu berarti para ulama menyebutkan ini maksudnya menolak takdir dengan takdir, karena doa juga bagian dari takdir. Jadi kalau mau disimpulkan, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami, segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Dan yang paling penting, tidak ada yang mengetahui takdir kecuali Allah. Kalau ada yang bilang dulu dia miskin karena dia berusaha merubah takdirnya, sekarang menjadi kaya. Sekarang pertanyaannya, takdir yang dulu sama takdir yang sekarang sama apa beda? Beda. Setiap detik pun takdirnya beda-beda. Orang dulu kan memang takdirnya miskin, kemudian dia ditakdirkan berusaha, kemudian ditakdirkan berhasil, kemudian jadi ditakdirkan kaya. Semuanya juga takdir. Jadi kalau ada yang membagi takdir itu menjadi mubrom sama mu'allaq, mubrom itu yang tidak bisa dirubah, seperti laki-laki, perempuan, tinggi pendek, dan mu'allaq, takdir yang tergantung, hanya dikaitkan dengan usaha manusia. Kalau berubah berarti takdirnya berubah. Ini kurang tepat, karena semuanya tidak diketahui oleh kita. Kalau mau bertanya takdirnya berubah, tahu dari mana? Padahal kita nggak tahu takdirnya berubah apa tidak. Memang sudah takdirnya gitu, sudah takdirnya gitu. Lalu boleh nggak kita beralasan dengan takdir? Bermaksiat sudah takdirnya dari Allah. Kamu nggak ridho, uangmu saya ambil, itu takdir dari Allah. Boleh nggak beralasan dengan takdir? Nggak boleh. Di zamannya Umar, konon ada pencuri, sudah berhak untuk dipotong tangannya. Mahlan ya Amirul Mukminin, santai dulu wahai Amirul Mukminin, saya mencuri karena takdir Allah, jangan potong tangan saya. Umar berkata, kami juga potong tanganmu dengan takdir dari Allah. Ya, orang yang beralasan dengan takdir kasih alasan juga dengan takdir. Mau ngomong apa coba? Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang paham betul tentang takdir, dia paham betul dengan firman Allah, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu kami ciptakan dengan kadar, dengan takdir, sudah tidak bisa dirubah-rubah. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena takdir sudah diangkat dan telah kering catatan-catatan takdir. Kadang ada film yang nyeleneh ya, ada buku jatuh dari langit, wah ternyata buku takdir. Wah takdirnya dia matinya besok dihapus. Ini banyak film-film yang merusak akidah. Na'udzubillahi min dzalik. Cukup ya sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika benar dari Allah, jika salah dari saya, dan saya mohon ampun kepada Allah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.